Maaf ya pemerintah, bukan saya yang ngomong dia. Ya, abis ini saya disebut ya. Abis ini saya dipanggil loh. Ya nggak apa sih. Oke, kita kontrak ya. Nggak perlu sih. Nggak perlu sih ya. Iya, nanti klaim lagi. Nanti klaim lagi ya. Katanya ngebina padahal enggak. Oh itu ada eksistensi kan? Iya. Jangan baper dong. GKN nggak boleh baper. Oke. Nanti kayak pemerintah. Kita kan bukan pemerintah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Iya pun. bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis. Sudah hadir di studio kita seorang cowok ganteng yang mukanya lagi berseri-seri. Habis ketemu Mbak. Beliau adalah ketua dari organisasi GKN, Gerakan Kewirausahaan Nasional. Apa kabar Bang Sadam? Sehat. Beliau namanya Bang Sadam Hussein Sengaji. Ya. Wah, kalau ngomongin Sengaji ini kayaknya dari daerah-daerah Bawang ini ya. Benar nggak Bang? Betul. Masih ada keturunan dari Minasangaji. Iya. Wah, mantap. Iya. Setelah masa pandemi dan akhirnya PSBB ini gimana? Kegiatan hari-hari? Justru makin padat. Makin padat. Makin padat karena banyak persoalan yang harus diselesaikan. Banyak masalah. Iya, banyak masalah UMKM yang harus dibantu. Ternyata banyak masalah. Semakin banyak masalah ya. Iya. Bukan menjadi pejuang hari ini. Hmm, Pejuang rebahan maksudnya? malahan justrunya nanti ketika pandemi sudah berakhir kita baru bisa Oh, baru lagi. bisa rebahan. Iya, Iya. iya. Kiai Sadam, apa sih GKN itu? GKN ini adalah organisasi non pemerintah yang membidangi UMKM. Jadi Membidangi GKN itu UMKM. ya, GKN sendiri itu panjang dari Gerakan Kewirausahaan Nasional. Gerakan Kewirausahaan Nasional itu, ini sudah nasional ya Bang ya? Sudah Sudah berdiri ada. sejak tahun, sebenarnya ini berawal dari program SBY waktu itu. Oh, program 2014-an ya? Di Program SBY? 2013. Oh, 2013. Awalnya itu GKN sebelum menjadi organisasi adalah nama kegiatan program. Oh, nama sebuah kegiatan. Nah, nama sebuah kegiatan program Gerakan Kewirausahaan Nasional. Waktu itu kan Indonesia mengenjot wirausaha itu harus sampai di 2%. Oh, Ya, akhirnya ada gebrakan dari pemerintah saat itu membuat Gerakan Kewirausahaan Nasional di GBK, Gelora Bung Karno. Itu ribuan yang peserta dari seluruh Indonesia yang hadir. Nah, kemudian dilaunchinglah program wirausaha pemula dari Kemenko. Oh, Iya, wirausaha pemula, khusus pemula. Artinya Iya. harus muda-muda ya? Iya, Enggak juga ya, pemula. tapi ya pemula yang ini. Pemula itu nggak harus Nggak harus muda, muda, hanya ya? saja kebetulan ketika Baru bicara mulai. pemula baru mulai itu mayoritas itu masih ada yang masih kuliah, ada yang sudah baru tamat kuliah gitu, yang baru memulai usaha. Nah, ini kalau di pusat siapa Bang yang pimpin? Awang Dodi Kardeli. Awang, apa tuh basicnya? Basicnya Pengusaha. pasti, sudah pasti kan karena kita ngomongin wirausaha harus wajib Usaha, jadi ya. pengusaha. Selain itu dia juga dosen Oh, dosen di UIN Bandung hari ini. Oh, yang Ya, Bandung. mata kuliahnya juga tentang kewirausahaan juga. Kewirausahaan, secara Ya. akademisi menguasai, secara praktisi Ya. mereka aplikasi ya. Untuk GKN ini sudah semua seprovinsi yang ada di Indonesia atau Baru hari ini terbentuk di 25 provinsi. 25 25 provinsi? provinsi Oh. belum, masih tahap itu, dan di Provinsi Lampung pun baru terbentuk dan dilantik tanggal 31 Agustus kemarin. Oh gitu. Jadi ini kepemimpinan yang pertama? Iya, di Lampung. Wah, Ya, di Lampung. selamat ya Bang ya. Kapan Berat. itu? Oh, berat. Iya. Belum mulai udah berat. Karena harus menahkodai Banyak. 15 kabupaten kota. Oh gitu. Di Lampung Mungkin luas. ngeliat programnya kagak ini ya sehingga mengatakan berat gitu. Ya, karena kalau kita bicara UMKM hari ini di masa pandemi itu UMKM itu adalah sektor yang paling terdampak. Paling terdampak Iya, ya. paling terdampak. Drastis produksinya ya. Iya, betul. Jadi ketika itu drastis, kemudian menanggapi ini penyikapan pemerintah pun itu banyak yang tidak tepat sasaran. Jadi UMKM itu bukan justru terbantu hari ini, malahan dibiarkan mati dengan sendirinya. Dibiarkan kolab ya? Iya, walaupun di pusat itu ada bantuan terhadap UMKM dan sebagainya. Hanya saja ketika kita turun ke lapangan, ke bawah artinya ke grassroots,
itu justru sangat tidak tepat sasaran. Karena yang harusnya dibantu nggak dibantu, yang harusnya nggak dibantu malah dibantu. Oh gitu. Iya, makanya hari ini GKN Lampung itu fokusnya justru terhadap UMKM yang terdampak pandemi, bukan UMKM yang dia bisa survive, bukan. Dia bukan survive. Iya, yang bisa survive itu maksudnya kan misalnya, oke kita bicara misalnya UMKM yang mama gitu ya, identiknya yang kerajinan atau yang buat kue dan sebagainya. Kalau yang sudah melek teknologi, itu pasti bisa adaptasi. Ya, betul. Yang sudah digitalisasi ya, sudah bisa ini. Nah, yang tidak tersentuh pemerintah adalah masyarakat yang tidak terdata. UMKM yang tidak terdata. Nah, disitulah GKN tergerak untuk hadir di sana, menjangkau UMKM yang tidak tersentuh oleh pemerintah. Jadi lebih ke advokasi ya artinya ya? Lebih ke pendampingan sih. Iya. Program pendampingan, kita buat pendampingan agar di masa pandemi ini kita mempersiapkan UMKM ini ketika pandemi berakhir, dia sudah siap untuk go global, go Lampung misalnya. Artinya pendampingannya lebih mungkin ke digitalisasi kali ya? Nanti digitalisasinya mungkin GKN yang akan bantu pemasaran. Jadi tugas GKN itu nanti membantu pemasaran, membantu distribusi agar produk UMKM-nya bisa terjual gitu di pasaran. Karena kan masalah di UMKM itu adalah bukan di produksinya tapi di pemasarannya hanya saja. Nah, produksi itu kendalanya hanya di perizinan. Mayoritas UMKM yang tadi itu mama atau masyarakat bawah yang tidak melek teknologi atau gaptek itu nggak punya PIRT. Iya, banyak maksudnya. Nggak punya PIRT. Contohnya kayak snack itu. Snack biji durian itu belum ada PIRT. Nah, PIRT. Nah, itu kan tidak tersentuh oleh pemerintah. Yang disentuh oleh pemerintah adalah kapitalis kecil. Contoh kapitalis kecil itu misalnya gini, ada yang sudah terdiri bahkan, ada yang dosen atau pengusaha-pengusaha yang sudah besar, itu yang difasilitasi oleh pemerintah. Untuk apa? Mengkooptasi produk-produk UMKM yang tidak mempunyai izin dan sebagainya tadi. Sehingga tadi misalnya itu misalnya keripik itu ada keripik Bu Fatimah misalnya. Itu enak banget. Tapi karena Bu Fatimah tadi nggak melek teknologi, keripik tadi dicaplok, dibuat brand baru, dipasarkan atas nama si kapitalis kecil tadi. Iya, yang difasilitasi oleh lebih seperti tengkulaknya UMKM kalau ya. Iya, betul. Tengkulaknya UMKM. Apa namanya di UMKM itu ada tengkulaknya, ada lintah daratnya kayak gitu ya. Jadi musuh UMKM itu banyak, tapi pemerintah itu tidak apa ya, karena dia tidak ke lapangan. Toh juga percuma kalau kita banyak menyampaikan sesuatu ke pemerintah, karena pemerintah itu merumuskan program itu bukan turun ke lapangan, tapi di atas meja. Nah, hanya ketika di atas meja, kalau toh GKN bersuara ke mereka, percuma ngasih tahu orangnya nggak mau tahu. Kecuali kalau mereka ke lapangan, akan kita dampingi, akan kita tunjuk, nih UMKM yang harus dibantu, nih UMKM yang harus dibantu. Harusnya begitu kan? Hanya saja kan pemerintah itu tutup mata sih. Tutup mata terhadap itu. Jadi pemerintah ini bukan hanya pusat ya, maksud saya. Ini kan pemerintah itu, hari ini kan banyak masyarakat dibingungin tuh. Ketika bicara pemerintah itu ke presiden larinya, ke gubernur larinya. Padahal pemerintah itu ada dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, bahkan sampai tingkat RT kan, seperti itu struktur pemerintah. Pimpinan pemerintahnya ya tingkat provinsi gubernur ya. Ke pemerintahannya sampai tingkatan RT. Ya. Itu tapi udah di kota ya kalau ini ya. Kalau GKN provinsi ya skopnya. Skopnya pelaksanaan di lapangan terhadap UMKM itu adalah ini tadi misalnya dia di kelurahan itu. Otomatis kan setiap UMKM itu pasti kalau nggak dari kelurahan dari desa apa. Nah, yang tutup mata itu justru pemerintahan yang di sana. Ya, jadi kan harusnya kalau mau ngebantu, jangan dulu bicara yang pusat, jangan dulu bicara provinsi, jangan dulu bicara kabupaten. Harusnya dari tingkat desa itu harus dibantu dulu masyarakatnya, UMKM-nya. Dibantu bagaimana yang tadi belum dapat izin dipermudah untuk dapat izin.
kemudian produknya dibantu untuk dibeli kayak gitu, dipasarin, sehingga masyarakat UMKM itu, pelaku UMKM-nya terbantu. Terutama yang tadi ya, yang tidak tersentuh yang tadi. tidak tersentuh dengan sebenarnya database pemerintah. Database pemerintah ya. Memang karena banyak yang tidak UMKM skala kecil ya, KSM lah ya, masih kelompok lebih kecil dari UMKM. Iya, yang ultra mikro ya. Itu mau ngurus PRT itu nggak nyambung. Main lah ya. Yang penting dagangan gue laku. Udah baru 2 minggu ini, apakah GKN sudah mendapatkan sedikit real data soal berapa UMKM yang tidak terdata untuk seprovinsi Lampung? Belum ya? Belum, karena setelah GKN Provinsi Lampung dilantik, itu kita akan solo lagi pelantikan GKN di tiap kabupaten kota, DPC 15 kabupaten ya. Hanya saja kita juga nggak menunggu itu sempurna, struktur ini sempurna, kita take action dari sekarang. Nah, sehingga GKN itu juga membentuk cabang-cabangnya itu di tiap kampus, namanya GKN kampus. Ya, yang anggotanya adalah mahasiswa yang berwirausaha ya. Wirausaha ya, pembinaan, sekaligus mereka nanti akan dibina dan membina. Jadi kalau GKN fokusnya di pengkaderan wirausaha, mengkader wirausaha, tapi mereka juga harus membantu UMKM yang terdampak pandemi ya. Kita bicara soal pendampingan, artinya ada pendampingan soal pembinaan juga. Nah, GKN ini akan fokus pembinaan dalam bentuk apa, Pak? Jadi GKN fokusnya pertama itu kita cenderung ke pemberdayaan, bukan memperdaya ya. Iya. Nah, pemberdayaan dalam bentuk apa nih? Pemberdayaan tadi adalah bagaimana produk UMKM tadi yang tidak tersentuh oleh pemerintah tadi itu kita dampingi mulai dari izin tadi ya. Sebelum izin itu ada produk. Nah, kelemahan produk UMKM itu sendiri. Nah, kelemahan UMKM itu menjaga kualitas produk itu agak labil karena posisinya kan keuangannya turun naik ya, sehingga kualitas produknya tidak bisa dipertahankan. Nah, GKN memberi edukasi agar gimana caranya, misalnya keripik itu rasanya seperti ini. Oh ya, kualitas. Harus selalu seperti itu. Harus seperti itu. Seperti kualitasnya ya? Iya, seperti yang bentuk sempurna versi si Ibu Fatimah tadi misalnya kan. Nah, kemudian setelah kualitasnya itu sudah bagus, mulai kita dampingi untuk mengurus PIRT. Oh, izinnya. Iya. Iya, jadi kita dari produksi, pendampingan produksi, misalnya kan akhirnya kan kita bisa tahu kenapa sih produk ini naik turun kualitasnya, misalnya alat produksinya masih minim. Bukan hanya modal ya, modal ini kan bukan hanya uang. Ya, kalau modal, modal itu relatif, ada uang, di situ ada juga alat produksi. Ada. Iya. Nah, gitu. Ilmu itu. Nah, sementara UMKM yang kita bina ini kan yang apa ya? Yang masyarakat awam yang nggak mau ribet. Nggak mau ribetnya itu, ya udah yang penting saya produksi, ada tengkulak ambil, udah. Iya. Yang penting laku lah. Yang penting laku. Nah, tanpa sadar bahwa itu semakin memperkaya tengkulak-tengkulak tadi tuh. Padahal tengkulak-tengkulak itu nggak punya produk, dia nggak punya alat produksi, dia nggak punya apapun. Bisa jadi tengkulak itu seperti palu gada, apa lu mau gua ada, lu mau keripik gua ada. Iya. Lu mau singkong gua ada, ya kan? Iya. Itu yang kaya. Iya, yang kaya. Itulah masih jadi problema di setiap produksi ya. Iya, sistem GKN ini terus melakukan banyak formula, komunikasi ke toko-toko retail, kemudian kita juga di sekretariat yang lagi kita persiapkan itu kebetulan di jalur sentra UMKM ya, di PU? Gang PU ya, jalan Pagar Alam. Ya, Jalan Pagar Alam di Gang PU. Nah, di sekretariat kita di sana, di depan akan ada budaya oleh-oleh khas daerah yang itu diambil dari produk bina-binaan UMKM tadi. Itu akan ada di sana? Akan ada di situ. Kemudian kita nggak berhenti di offline, karena kan fokus GKN itu bukan soal mau dipajang di mana, bukan digerai fisik ya? Bukan hanya gerai fisik, tapi bagaimana kita fokus di penjualan. Polanya ya apapun, kita bisa di gerai kita, bisa di marketplace yang sudah ada, bisa di online, marketplace bisa di online, bisa di gerai-gerai
oleh-oleh yang lain. Oh, iya. Nah, yang bantu mendistribusikan itu adalah GKN. GKN. Ya, dengan produk yang sudah kualitasnya sudah terstandar tadi, sudah standar, kita akan masuk termasuk yang supermarket besar. Iya. Nah, tapi dengan catatan itu bukan produknya GKN, itu tetap produknya UMKM tadi, pemilik. Jadi brandnya, misalnya tadi keripik Bu Fatimah, itu namanya keripik Bu Fatimah. Oh iya, hanya binaannya saja ya, seperti binaan GKN gitu. Kita pun nggak perlu nulis, ya? nggak penting karena ya penting nggak penting sih, tapi kita daripada klaim-klaim kayak gitu kan, pemerintah sudah sering klaim sih katanya sudah membina dan sebagainya. Binaan-binaan seperti itu. Kita nggak mau sih yang formalitas simbolis seperti itu gitu. Yang penting produk UMKM ini bisa. Ya, keberpihakan GKN ya terhadap lakunya pengurusan GKN. Iya. Siapa aja sih Bang selain Bang Sadan yang ada di provinsi? Sepertinya mungkin ada tokoh-tokoh ya. Siapa tuh Bang? Ya, jadi kalau tokoh-tokoh ini kita tokoh muda yang pasti ya. Tokoh muda ya. Jadi kalau kita gini, kita itu tidak mencari tokoh yang sudah ada. Tapi menciptakan tokoh yang baru yang kalaupun yang sudah ada, dia memang benar-benar memang pro terhadap UMKM. Oh iya. Jadi GKN ini nggak fokus kepada siapa, tapi kepada siapapun yang benar-benar pro terhadap UMKM. Mau dia pemerintah, mau dia anggota dewan, mau dia lurah, mau dia pengusaha, kalau dia pro UMKM maka dia adalah bagian dari GKN. Dia adalah tokoh. Siapa itu? Dia adalah salah satunya kalau kemarin kan kita ngundang owner Rainback itu Bang Apri ya. Bang Apri siapa itu? Apriliadi Pasa. Oh, Apriliadi Pasa. Ya, ketua apa tuh? Selain dari jadi pengusaha, ketua Komisi Perlindungan Anak ya? Iya. Komnas Perlindungan Anak. Komnas Anak dan Ibu dan Kota. Anak. Oh, Kota ya. Komnas Kota. Nah, beliau juga kan selain menjabat itu, beliau juga adalah pengusaha. Pengusaha ya. Nah, itu dia sebagai apa terus itu? Pembina GKN. Iya. Nah, terus ada juga ada anggota dewan, ada Dewan Provinsi hari ini yang real ya. Itu bantu itu ada Pak Asep Makmur. Oh, Pak Asep Makmur. Asep Makmur. Beliau Komisi 2 ya, Komisi 2 Provinsi 2. Jadi kita mau siapapun itu akan kita apa namanya? Funding ya untuk Iya. Kita minta dirangkul ya. Iya. Kalau misalnya beliau anggota dewan, itu beliau pasti kan ada basis ya. Ada basis pemilihnya. Nah, di situ pasti ada UMKM. Iya. Itulah dibina ya. UMKM-nya itulah yang kita bantu data, dan kan anggota dewan itu pasti nggak punya waktu banyak. Iya. Untuk turun dapil untuk ini karena dengan sibuknya aktivitas dan sebagainya. GKN yang bantu. Oh gitu. Iya. Tapi dengan catatan GKN ini tidak berpartai kan. Iya. Mau dia anggota dewan dari partai apapun, selagi dia pro sama UMKM, dia bener real mau ngebantu UMKM, maka GKN pintunya terbuka. Tapi kalau mau lip service itu cuma bahasa bibirnya saja. Oh, kita harus beli produk UMKM dan sebagainya. Padahal dia sehari-harinya pakaiannya dari luar, gitu kan. Makanan sehari-harinya dari luar. Cintailah produk-produk Indonesia. yang lip service begitu, justru itu kami nggak mau. Justru malahan menjadi musuh GKN. Oh iya gitu. Menjadi musuh GKN karena apa? Karena dialah yang membunuh UMKM Indonesia. Itu kan bagian dari pengkhianat UMKM gitu. Ya. Selain dari dua tokoh tersebut, KSB-nya siapa aja nih? KSB-nya kalau saya sendiri ketua provinsi, kemudian ada Reni Semulian. Oh, seperti saya kenal. Ya, mungkin banyak yang nggak asing ya kan? Asing, siapa dia ya? Tapi memang sering di balik layar. Oh iya. Karena passionnya memang di dunia kesekretarisan. Oh iya. sangat suka sekali di depan laptop. Iya, di balik layar. Kemudian ada bendaharanya Amalia. Kemudian ada bidang-bidang yang lain. Itu mungkin nanti bisa dilihat di inilah di Gobis GKN ya. Bisa kunjungin aja Instagram. Wah, kalau sudah web Rene. Rene kan. Kita sedang proses dia selesai kalau urusan digitalisasi ya. Untuk media sosial. Apa nih? Untuk kita belum baru IG. Baru IG ya? IG GKN Lampung. GKN Lampung. Ini jadi kalau
sahabat cowok Ekam, sahabat sahabat cowok cowok Ekam, Ekam yang iya. tidak terdata di pemerintahan. Oh sedih ya. Iya. Tidak terdata di pemerintahan, belum ada izin dan masih perlu banyak pembinaan. Silahkan hubungi GKN. Iya. GKN siap untuk mendampingi. Iya. Iya, untuk apalagi yang UMKM terdampak oleh COVID-19. Iya, asal catatannya dengan real ya. Jadi kita real. Mungkin stik biji durian itu punya kawan saya yang terdampak itu kayaknya bisa tuh minta dampingi ya kan? Iya kan? Iya. Iya, aduh Iya. KKN kita. Harus Iya. banget tuh. Karena itu khas Lampung ya. Oh iya. Bicara durian kan Lampung Iya. di nasional Dan juga. ini bijinya loh. Oh, bijinya ya. Stik biji durian. Jadi ada makanan-makanan unik banget. Makanan unik dari Lampung. Nah, ini harus dibantu nih. Ya, sama tuh ada yang namanya stik daun kelor. Di dalam kelor. Oh iya. Itu manfaatnya Itu banget. orangnya namanya novel loh. Dia terdampak COVID loh. Dapat perhatian nggak dari pemerintah? Aduh, ini belum ada di RT. Sudahlah sedih saya sih. Kira-kira apa lagi nih yang ingin abang tambahkan atau himbauan untuk para UMKM yang ada di sini? Bisa saja bukan hanya himbauan terhadap UMKM ya, himbauan terhadap pemerintah juga boleh. Silakan. Kalau pemerintah apa yang mau Iya, dengar? iya, himbau loh, agak jangan dikritisi lah. Kayaknya nggak perlu deh. Nggak perlu ya. Kalau dikritisi itu gini, kalau kita mau mengkritisi pemerintah kita Capek tuh ya? bukan baperan. Baperan. Kenapa baperan? Oh. Kalau pemerintah itu kebanyakan ketika kebijakannya dikritik, Heeh. yang tersinggung pribadinya. Gitu ya? Iya, kan kita kebijakan. Kita kebijakannya aja. Iya. Ase- Bukan personalnya, personalnya Beb. fine-fine aja gitu Iya, kan. Hanya personalnya, saja. Beb. Kamu baper. Ya. Iya. Jadi apa namanya? Karena masih pemerintah kita itu masih baperannya masih tinggi. Saya agak risih kalau mau mengkritik pemerintah. Iya, gitu ya. Daripada mengkritik lebih baik bertindak aja deh. Oh gitu. Iya. Mungkin memberikan masukan? Nah, memberi masukan Iya. kepada pemerintah. Pertama sebenarnya pertama kalau di pemerintah itu kita misalnya Kemenkop, kemudian kalau kita di provinsi itu koordinasinya dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Sebenarnya langkah pertama yang harus dibuat oleh pemerintah itu nggak usah muluk-muluk. Pertama, tempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat dulu. Ya, tempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, sehingga Satu. kalau kita mau koordinasi, misalnya membincang tentang masa depan UMKM, ya dia harus mengerti UMKM. Iya. Jangan dia nggak ngerti UMKM, kita ajak bincang, nggak nyambung. Nggak nyambung. Dia hanya bicara anggaran. Iya. Akhirnya, Hanya bicara anggaran. nah seperti itu. Itu yang pertama masukan ke Pertama. pemerintah ya. Berikan tempatkan orang yang tepat Di tempat yang tepat. Yang Iya. kedua. Yang kedua, yang tadi jangan baperan. Oh jangan baperan. Iya, kalau Kayak anak seandainya gadis. Jangan anak baperan. kalau pemerintah itu kan PMS-nya enggak apa namanya? Tiap hari enggak kan? Tiap hari. Oh tiap hari ya. Iya. Aduh. Jadi repot ya. Repot Kita kalau ngurusin saya. anak gadis yang PMS-nya paling seminggu ya. Iya. Itu aja repot. Apalagi kalau udah tiap hari. Aduh. Itulah pemerintah Iya, gitu. pemerintah. Maaf ya pemerintah. Banyak sebenarnya sih yang Iya. mau sampaikan. Ya, termasuk tadi aja. tuh. Dua aja mikir aja dulu deh dua ini selesaikan dulu. Tiga deh. Tiga orang. Sekalian nanggung. Silakan. Ya, jadi untuk kan pemerintah itu mengucurkan berapa triliun ya untuk bantuan UMKM. Oh, bicara anggaran, Bu. Ya. Gimana? Itu kasihnya tepat sasaran dong. Iya dong. Masa, anggarannya tepat pemerintah tepat. Dan itu lagi. Dan itu Nah, oknum lagi kan yang oknum lagi, terimanya. gitu. Jadi pemerintah karena dia nggak pernah turun lapangan, Iya. dia percaya aja. Padahal yang di story itu data bodong. Iya. Ada juga ceritanya yang pihak UMKM misalnya yang ini cuma datang latihan di foto, Iya. dikasih ya secukupnya, yang dapat bantuan bukan para itu Iya. saya. Nah, himbau Himbauan buat pelaku UMKM hari ini. pelaku UMKM. Oke, himbauan untuk pelaku UMKM Kalau pemerintah baper, UMKM jangan galau enggak? iya, jangan galau. Jangan galau ya. Kita bisa satu kok, menolong diri sendiri bisa kok kita. Iya. Asal kita bantu masyarakat. Masyarakat bantu masyarakat. Iya. Jadi kalau himbauan buat UMKM nih, pertama ini di masa pandemi kita cukuplah dropnya sebentar aja. Kita harus bangkit lagi karena kalau GKN Lampung itu
ada tagline, kita ada kaos GKN itu, di situ juga kita membrand kaos sekaligus memotivasi sebenarnya teman-teman pelaku UMKM. Di situ new normal, new opportunity, wirausaha yang gembira. Jadi bukan filosofinya itu. Jadi bukan fokus kepada pandemi, jadi fokus kepada opportunity. Jadi usaha, ya? Iya, pada masa krisis itu kan ada opportunity baru, peluang-peluang baru yang tercipta. Nah, kalau UMKM tadi misalnya pelaku tapis misalnya ya, itu fokus pada peluang baru tadi. Itu misalnya hari ini kita harusnya masker, saya tidak pakai masker kayak gini lagi nih. Kalau banyak masker tapis, karena gini ya, bicara tentang UMKM tapis terutama di Lampung, kita itu kalah jauh dengan provinsi lain yang bisa memasarkan produknya secara murah. Karena tapis itu mahal, dijual tengkulak mahal, sehingga banyak orang yang tidak dapat menikmati keindahan tapis. Nah, di masa pandemi ini nih, harusnya ini jadi peluang buat pelaku tapis. Aksen-aksen tapis tadi harus terselip di setiap masker yang ada. Dan ini semasyarakat Lampung harus pakai seharusnya. Karena jika kita mau kalau tapis itu sebenarnya kan nggak perlu dibela ya, tapi perlu dibeli. Nggak perlu dibela, yang penting dibeli. Iya, yang penting dibeli. Nah, sehingga tadi perajin-perajin tapis tadi membuat terobosan, membuat masker tapis, kemudian ini dipakai oleh masyarakat. Ketika kita pemerintahnya cuek, ya udah kita masyarakat pakai. Masyarakat pakai. Saya pengen deh nanti langsung nunggu hasil kerajinan yang berupa masker tapis, nanti pakai kemanapun saya pakai masker tapis yang tadi tuh yang diacuhin tadi, UMKM yang diacuhin tadi, GKN deh yang turun ke sana. Siap. Produk-produknya kita yang pakai, kita sebelum kita nyuruh orang beli kita pakai dulu. Iya. Kayak gitu. Itu buat pelaku UMKM kita harus fokus di peluang yang terjadi. Kemudian kalau seandainya dia saat ini ya dengan pandemi, kemudian kita harus persiapkan perizinan yang lebih lengkap, mulai dari izin, perizinannya ya, kemudian dari kelembagaan usaha dan sebagainya, sehingga ketika pandemi ini selesai, kita udah siap go Lampung, go global, go Indonesia, go global, agar produk-produk tapis ini bisa sampai diekspor karena perizinannya sudah lengkap. Seperti itu sebenarnya. Jadi masa pandemi ini adalah masanya kita membenahi usaha kita, gitu. Nah, ketika teman-teman terkenal gimana sih caranya? Kontak aja GKN. Di GKN itu ada divisi, ada GKN advokat. Itu yang bidangnya mengadvokasi. Kemudian salah satunya. Kemudian ada GKN pemasaran. Itu fokusnya memasarkan seluruh produk UMKM yang kita bantu tadi di bawah. Sehingga nanti ini gayung bersambut dari masyarakatnya siap untuk dipasarkan secara nasional. GKN juga mampu seperti itu untuk menjawab permintaan dari pasar. Karena ketika misal kalau pelaku UMKM yang nggak siap, kita sudah viralkan produk-produknya, kita sudah masuk ke marketplace, nanti ketika tidak siap kan keteter di orderan. Malu juga ya. Akhirnya kan nanti stuck lagi. Nah, sehingga di masa pandemi ini bergotong royong lah masyarakat, bantu masyarakat agar UMKM itu bisa eksis di masa pandemi dan di selanjutnya. Kalau kita takarannya begini aja sih sebenarnya. Kalau kita di masa pandemi bisa eksis, apalagi setelah pandemi. Nah, itu optimisme yang harus kita bangun kepada pelaku UMKM. Udah redupnya sudah. Artinya membaca peluang, eksekusi. Yeah. Optimis akan peluang baru. Jadi di sini UMKM ini harus pertama dia harus melihat peluang yang ada. Gitu. Jangan terpuruk dengan pandemi COVID. Dia harus melihat peluang. Kalau misalnya peluang hari ini tidak bisa kita pertahankan, maka cari peluang yang lain yang memang bisa bertahan. Dan kemudian setelah pandemi ini akan selesai, kita sudah survive untuk lebih mantap ke depan. Betul. Terima kasih. Terima kasih dari Saddam Hussein Sengaji yang sudah
hadir di Cawekam di tengah malam yang begini sunyi. Malah basi banget. Ya, saya Novelia Yudin Sanggem bersama Kiai Sadam Hussein Sengaji. Ya, kami sama-sama dari Tulang Bawang. Promo. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon.